Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Sebelum meeting TM-POZ ini kita mulai, kami menghimbau yang pertama supaya semua kameranya bisa on cam. Jadi tidak usah malu-malu menunjukkan kecantikan dan ketampanannya. Kemudian suaranya bisa di-mute dulu selama berlangsung presentasi, nanti bisa dinyalakan lagi apabila ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Selamat datang kepada Ibu Heni, Ibu Erna, Pak Romi, Ibu Rida yang akan membawakan presentasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu representatif yang berkenan meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Dan rekan-rekan tim POZ saya, Ibu Tina, Ibu Sharon. Sebelum kita masuk ke dalam topik presentasi, izinkan saya untuk membacakan pantun yang saya buat beberapa menit yang lalu. Ke Sukabumi membeli mochi, pulangnya mampir rumah Bu Rida. Salam hangat, selamat pagi, tetap semangat Bapak Ibu semua. Oke, topik yang akan kita sajikan. Jadi topik yang akan kita sajikan pada pagi hari ini yaitu tentang HGGel Pak 3 yang merupakan salah satu produk unggulan Swadesi Chandra Sentosa. Pembicara pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Hewan Rida Rumondang yang memiliki wilayah kerja di daerah Jabotabek dan Suci, Sukabumi, Cianjur. Semuanya penasaran dengan produk HGGel Pak 3 ini apa sih? Vaksin apa sih HGGel Pak 3 ini? Manfaatnya apa? Indikasinya apa? Cara penggunaannya seperti apa? Mungkin penonton setia channel Noves Swadesi juga penasaran. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Dr. Hewan Rida Rumondang untuk menyampaikan presentasinya. Selamat pagi Ibu Heni, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan baik pada meeting TM kali ini. Juga terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan pada meeting TM kali ini, judul presentasi yang akan saya bawakan adalah vaksin HGGel Pak 3. Vaksin HGGel Pak 3 adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksius korija atau populer juga disebut dengan nama SNOT. Infeksius korija merupakan suatu penyakit pernapasan pada unggas yang disebabkan oleh bakteri dan dapat berlangsung akut sampai dengan kronis. Secara umum, korija dikenal sebagai penyakit yang mortalitasnya rendah tapi morbiditasnya tinggi. Penyakit ini sangat infeksius dan terutama menyerang saluran pernapasan bagian atas. Penyakit korija ini penting dan mempunyai arti ekonomis dalam industri perunggasan. Karena jumlah ayam yang diapkir meningkat, penurunan bobot badan, penurunan produksi telur, sekitar 10% sampai 40%, dan peningkatan biaya pengobatan. Penyakit ini disebabkan oleh Haemophilus paragalinarum. Haemophilus paragalinarum terdiri atas sejumlah strain dan antigenisitas yang berbeda. Dan paling sedikit ada 3 serotype, yaitu A, B, dan C. Serotipe A dan C dikenal sebagai serotipe yang paling virulen. Hasil penelitian terakhir menyebutkan bahwa serotipe B juga mempunyai peranan pada kejadian infeksius korija. Ada penelitian bahwa korija ini termasuk dalam 10 penyakit pernapasan yang paling mengancam Asia, di samping IB, AI, ND, Mycoplasma galiseticum, dan AVV, Avian Pneumonia Virus ini adalah penyakit yang terbaru. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita bisa mengatasi infeksi korija dengan vaksin HGGel Pak 3. PT Swadesi Chandra Sentosa memiliki vaksin HGGel Pak 3 yang setiap dosis mengandung bahan aktif Haemophilus paragalinarum serotipe A inaktif dengan titer tidak kurang dari 3,10 log 9 CFU. CFU ini adalah colony forming unit. Haemophilus paragalinarum serotype B inaktif
titer tidak kurang dari 3.10 log 9 koloni forming unit. Hemofilis paragalinarum serotipese inaktif, titer tidak kurang dari 3.10 log 9 koloni forming unit. Kemudian ada preservatif. Preservatif ini adalah pelindung. Pelindungnya adalah tiomersal. Jadi pengawet vaksin ya. Sodium etil merkuri tiosalicylate 0,1 mg. Kemudian ada ajupan. Ajupan ini berfungsi memperpanjang, mempercepat atau meningkatkan respon imun. Ajupannya terdiri dari aluminium hidroksida 2,5 mg dan larutan isotonik salin 0,5 ml. HG Gelpak 3 diindikasikan untuk vaksinasi pencegahan terhadap infeksius coryza pada unggas. Dianjurkan untuk dipakai di breeder dan layer. Kemudian dosis dan cara pemberian. Cara pemberiannya ada 2 kali, yaitu vaksinasi pertama diinjeksi secara intramuskular pada bagian dada, dilakukan pada minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-8. Kemudian vaksinasi kedua diinjeksi secara intramuskular pada bagian paha pada minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-16 sebelum puncak produksi. Dosis pemberian 0,5 ml per dosis. Hewan target adalah layer dan breeder. Kemudian HG Gelpak 3 ini telah melalui uji klinis lapang. Ada 3 uji klinis, yaitu uji keamanan, uji serologis, dan uji tantang. Uji keamanan, yaitu ada 3 dengan metode parametode 3 kelompok ayam SPF. Tiap kelompok terdiri dari 20 ayam umur 3 minggu. Ini kelompok pertama menerima 1 dosis, yaitu 0,5 ml secara IM, intramuskular. Kemudian kelompok kedua mendapat dosis pertama sebanyak 2 dosis, yaitu 1 mili. Dan dosis berulang sebanyak 1 dosis. Dan kelompok 3 dengan 10 ayam umur dan asal yang sama sebagai kontrol. Diobservasi selama 21 hari. Kemudian parameter yang dilihat adalah tidak ada gejala sistemik, yaitu lakrimasi, gangguan respirasi, kerusakan nasal, dan udema facialis. Tidak ada reaksi lokal abnormal dan parameter performa, yaitu melalui konsumsi pakan, pertambahan berat badan. Hasil yang didapat adalah pada ayam yang divaksin maupun kontrol tidak menunjukkan gejala penyakit dan rata-rata konsumsi dan pertambahan berat badan pada periode akhir observasi bertambah. Jadi tidak ada tingkat stres yang signifikan dari uji klinis lapang ini. Sumber Europa Pharmacopoeia dan Pharmakop Obat Hewan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah uji serologis. Metodenya, 1 dosis vaksin diberikan intramuskular pada sedikitnya 15 ayam umur 4-6 minggu dari flok bebas penyakit, yaitu ayam yang sitopatogen free SPF. 3-4 minggu terakhir, sampel serum dikoleksi dari ayam tervaksinasi dan dari 5 ayam yang tidak divaksinasi pada umur dan sumber yang sama. Parameternya, titer antibodi tiap serum diuji dengan aglutinasi. Titer yang dipersyaratkan dari tiap sampel serum lebih besar atau sama dengan 1:20, yaitu berarti ini sekitar 2/5 sampai dengan 1:80. 2/7. Hasil kita lihat di dalam tabel. Rata-rata titer antibodi hemofilis paragalinarum pada ayam umur 3 minggu setelah divaksin dengan HG Gelpak 3 terlihat bahwa dia memang ada di atas 2/5 sampai 2/7. Jadi nilainya ini sudah memenuhi syarat dari parameter yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah uji tantang.
untuk melihat keefektifan vaksin. Metodenya, 75 ekor ayam umur 6-8 minggu divaksin dengan 1 dosis, yaitu 0,5 mili, dengan pemberian intramuskular. 30 ekor ayam pada umur dan asal yang sama dipelihara sebagai kontrol yang tidak divaksin. 3 minggu setelah vaksinasi, ayam dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing 25 ekor ayam divaksin dan 10 ekor tidak divaksin dan dikandangkan dalam unit terpisah. Tiap ayam pada kelompok 1 ditantang dengan sedikitnya 10 loh 8 CFU Haemophilus paragalinarum virulent serotipe A. Kelompok 2 ditantang dengan sedikitnya 10 loh 8 CFU Haemophilus paragalinarum virulent serotipe B. Kelompok 3 ditantang sedikitnya 10 loh 8 CFU Haemophilus paragalinarum virulent serotipe C. Pemberian secara intranasal. Pengamatan dilakukan selama 10 hari. Parameter, ayam diobservasi setiap hari untuk mengetahui gejala infeksius Coryza, khususnya kerusakan nasal dan pembengkakan fasial. Ayam dengan gejala klinis Coryza dianggap tidak terlindungi. Hasilnya, vaksin selesai diuji jika semua periode ini sedikitnya 90% kontrol menunjukkan bukti klinis infeksius Coryza dan sedikitnya 22 dari 25 ayam tervaksinasi resisten terhadap tantangan tanpa menunjukkan gejala penyakit. Bisa kita lihat di tabel 3. Jadi kesimpulannya, tingkat perlindungan dari gejala klinis yang disebabkan oleh 3 serotipe H. Haemophilus paragalinarum yang secara serologis tidak terkait dengan virulen serotipe ABC berkisar antara 92 sampai 96%. Tingkat perlindungan vaksin HGGelVac 3 berkisar antara 92 sampai 96%. Ini termasuk pada kategori vaksin yang sangat bagus karena HGGelVac 3 ini terdiri dari bakteri bukan virus. Kemudian untuk melaksanakan vaksin, untuk melakukan vaksinasi kita mengeluarkan vaksin dari kulkas, dihangatkan pada suhu ruang sebelum digunakan. Kemudian dikocok segera sebelum dan selama digunakan. Sekali dibuka, vaksin harus digunakan dalam 24 jam. Penyimpanan pada suhu 2-8 derajat Celcius, jangan di freezer. Lama penyimpanan 24 bulan, kemasan 500 ml atau 1000 dosis. Demikian tentang HGGelVac yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktu dan kesempatan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hewan Rida Rumondang yang sudah menyampaikan presentasi tentang HGGelVac 3. Cukup jelas dan bisa menambah wawasan kita semua. Kemudian saat ini saya buka ruang pertanyaan kepada Bapak Ibu yang masih penasaran mungkin tentang HGGelVac 3 ini. Saya persilahkan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Baik silakan. Bu. Suaranya saya, langsung Bu. Bertanya Bu. Ya silakan Bapak. Halo. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ita. Pagi Bu. Mau nanya ini Bu Rida, apa namanya untuk HGGelVac 3 ya? Itu dengan kondisi peternakan saat ini ya, itu posisi yang menurut Ibu tepat itu dikasihkan di umur berapa ya untuk ayam layer, dan itu dikasihkan cukup 2 kali itu sudah cukup atau perlu ada pengulangan lagi dimasukkan 3 kali gitu Bu ya, untuk amannya gitu Bu. Mungkin itu aja Bu Rida. Baik Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai vaksin dimasukkan yang paling tepat di umur berapa gitu ya. Jadi Coryza ini ada pada semua umur. Kalau mengenai program vaksinasi dapat disesuaikan dengan kondisi peternakan. Penentuan jadwal vaksinasinya
juga bisa ditentukan berdasarkan sejarah kasus atau serangan yang terjadi pada peternakan tersebut. Tapi kalau dari rekomendasi vaksin kita dimasukkan pada umur 6 minggu secara IM pada bagian dada dan 12 minggu sampai dengan 16 minggu. Kalau untuk yang ketiga mungkin bisa dilakukan sebelum periode puncak, Pak Ridwan. Jadi kalau misalnya periode puncaknya 24 bisa dimasukkan di sekitar umur 20 sampai 22 minggu. Begitu, Pak. Bagaimana? Oh. Ya, Bu. Jadi sebelum puncak ya? Minimal iya, kan. 3 minggu, 4 minggu gitu, Bu. 3 sampai 4 minggu sebelum 3 sampai 4 minggu sebelum periode puncak. Oh, baik Bu. Ya, Bu. Mungkin itu saja, Bu, pertanyaan saya. Mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu Rida, atas jawabannya. Terima kasih, Pak Ridwan. Iya. Terima kasih, Pak Ridwan, atas pertanyaannya. Kemudian saya buka lagi berikutnya, jika ada yang mau bertanya, suaranya bisa langsung diaktifkan. Baik, terima kasih Bu Ita. Iya, silakan Pak Makmur. Ya, selamat pagi Bu Rida. Pagi Pak. Bu Rida, saya ingin menanyakan tadi kan saya lihat HGK 43 itu kan ajuvannya itu adalah aluminium hidroksida ya. Nah, ya. Terus pertanyaan saya adalah seberapa sih tingkat stresnya yang mempergunakan ajuvan dari aluminium hidroksida itu? Terus seberapa protektif antara yang kandungannya susu maupun yang aluminium hidroksida? Karena kan pernah saya dengar katanya kalau yang susu tingkat tingkat protektifnya lebih panjang. Nah ini gimana Bu? Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Makmur atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Seperti kita ketahui, ajuvan itu bisa mempengaruhi penyerapan antigen. Ajuvan adalah cara untuk mengantarkan antigen pada sel-sel target yang tepat yang ditanyain sama Pak Makmur mengenai aluminium hidroksida ya. Ya. Dari buku Avian Disease volume 31 ada disebutkan bahwa dengan aluminium hidroksida hampir tidak ada tingkat stres. Memberikan proteksi yang bagus 80 sampai dengan 90%. Sementara dengan mineral oil 35% sampai 50% saja. Jadi lebih bagus yang aluminium hidroksida. Oh, iya. Kan disebutkan juga di sini Pak, waktu kita ada uji lapangnya disebutkan bahwa tidak ada tingkat stres dari pertambahan bobot badan dan makan. Makanya tidak ada perubahan, jadi nafsu makan tidak ada perubahan di percobaan kita ini di HGG 43. Jadi sangat bagus menggunakan aluminium hidroksida. Kemudian mengenai ajuvan oil, yang itu yang suspensi ya kata Pak, itu susu ya. Secara teori memang mempunyai efek depo. Jadi penyerapannya sedikit demi sedikit ke dalam sirkulasi darah. Setelah masuk ke dalam tubuh, vaksin inaktif ini tidak perlu bereplikasi seperti vaksin live atau multiplikasi, tetapi langsung menggertak jaringan limfoid untuk membentuk antibodi. Tapi rasanya sama aja Pak Makmur, kalau di lapangan nggak ada bedanya antara aluminium ini dengan yang dibilangnya efeknya sama. Kalau misalnya ada outbreak tetap aja kena dua-duanya. Kalau misalnya ada outbreak di lapangan gitu, tetap aja masuk, tetap aja kena gitu. Jadi secara teori memang disebutkan seperti itu, tapi di lapangannya tidak. Begitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rida. Terima kasih Bapak Makmur, cukup jelas ya Pak. Ya, sama-sama Pak Makmur. Ya. Oke, kepada penanya berikutnya, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, suaranya bisa langsung diaktifkan Bapak Ibu. Saya Bu mau bertanya. Ya, Pak Krisna silahkan Pak.
Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ita. Selamat pagi Bu Rida. Pagi Pak Krisna. Iya Bu, presentasinya sangat bagus sekali. Cuma ini saya mau nanya, yang pertama, apakah ada rekomendasi perlakuan sebelum atau sesudah vaksin HJLvax sehingga menghasilkan hasil vaksin yang efektif? Terus yang kedua, apabila ada dugaan gejala mengarah ke koriza, apakah yang harus kita lakukan? Terus yang ketiga, maaf ya Bu ya, banyak Bu. Terus yang ketiga, silakan. Pemeriksaan apa saja yang mendukung gejala koriza Bu? Yang mendukung sakit koriza. Baik Pak Krisna, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya coba jawab. Yang pertama, perlakuan sebelum vaksin HJLvax 3 ya. Tentunya dilakukan untuk ayam yang sehat ya Pak. Kemudian vaksin di towing dulu sesuai suhu. Kemudian pelaksanaan vaksin jangan pada saat suhu panas dan sebagainya. Jadi nanti kalau pada suhu panas vaksinnya tidak optimal. Kemudian perlakuan sesudah vaksin bisa diberikan suportif untuk membantu fungsi kekebalan. Contohnya Bu? Seperti imunostimulan zat yang merangsang sistem kebal, yaitu imunostimulannya vitamin E. Bisa diberikan vitamin E Pak. Kalau misalnya sebelum vaksin bisa dikasih metabolase. Jadi untuk mengurangi stres fisiknya. Kemudian apabila ada dugaan mengarah ke koriza, dilakukan seleksi, desinfeksi, kemudian pemberian antibiotik dan vitamin. Kalau seandainya ada ya mengarah ke koriza nih, bisa kita lakukan dulu seleksi karena leleran dari koriza itu kan bisa menyebabkan ayam di sekitarnya itu menderita koriza dengan cepat. Apabila tidak dilakukan seleksi, maka penularan akan menyebar bisa dalam seluruh kandang. Kalau misalnya sudah ada dugaan orah koriza, bisa segera kita beri antibiotik, bisa dengan Oxtra LA long acting, bisa disuntikkan, kemudian ditambah dengan vitamin tolepid. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah pemeriksaan yang mendukung hasil diagnosa koriza. Ada beberapa cara Pak yang bisa mendiagnosa koriza ini. Bisa dengan AJP, metode AJP, agar gel precipitation, bisa dengan uji hemagglutinasi inhibisi HI, bisa dengan HA, uji hemagglutinasi. Kemudian bisa juga diinokulasi dengan menggunakan eksudat dari sinus ayam sakit menggunakan suspensi kultur human Haemophilus paragalinarum. Jadi mungkin kalau ini agak repot ya Pak, kalau yang dengan menggunakan inokulasi ini prosesnya juga lama. Jadi yang paling cepat adalah dengan menggunakan hemagglutinasi. Berarti setelah palingnya. Berarti sebelumnya harus melakukan uji nekropsi dulu ya Bu ya? Mungkin ya. Kalau koriza sih secara langsung Bu? Ini yang buat labnya ini Pak, buat yang buat lab. Kalau yang buat lab diambil aja ininya, kan dari sinus bisa diambil gitu diambil untuk inokulasi bakterinya. Tapi kalau misalnya untuk HA biasa dengan ambil serologi kita ambil darah. Gitu. Ambil darah ya Bu ya? Bisa dites, iya diambil darah. Kira-kira itu Pak Krisna yang bisa dilakukan. Oke Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Krisna. Iya. Ya cukup jelas ya Pak Krisna jawaban dari Bu Rida. Sudah Bu, cukup jelas, terima kasih. Ya terima kasih Bapak. Sudah ada 3 pertanyaan, mengingat waktu saya buka 1 pertanyaan lagi. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan mengaktifkan suaranya. Saya Bu Ita. Ya silahkan Bu Prihatmi. Terima kasih Bu Ita.
Selamat pagi Bu Rida, Bapak dan Ibu semua. Ini masih ada hubungan dengan pertanyaan Pak Ridwan tadi. Di farm saya juga ada, di farm yang customer saya juga ada pernah melakukan vaksin Coryza sampai 3 kali karena di farm tersebut kasus Coryzanya cukup tinggi, sering outbreak. Tapi sudah 3 kali pun tetap ada yang muncul gejalanya. Kemudian diubah vaksinnya 1 kali di umur 7 minggu dan disuntik antibiotik menjelang puncak produksi setidak minimal 2 bulan setelah vaksinasi pertama ya. Metode ini cukup relatif aman. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat Bu Rida tentang kasus ini, mengingat tadi saran dari pemakaian kan minimal 2 kali dalam satu periode layer. Begitu pertanyaannya Bu Rida. Baik, terima kasih Bu Prihatmi, pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi mengenai infeksi Coryza ini, dia ditemukan pada semua umur. Jadi sejak umur 3 minggu sampai masa produksi selalu ada gitu. Apalagi dengan kondisi kayak perubahan cuaca ya, perubahan iklim gitu, dia akan banyak muncul. Menurut saya, walaupun setelah disuntik antibiotik tadi bisa sembuh, akan tetapi infeksi Coryza ini tetap harus diprogramkan karena beda antara ayam yang sudah diprogram vaksin dengan ayam yang disuntik di recovery-nya. Jadi kalau udah ada imun di dalam, dia bisa lebih cepat sembuh dibanding dengan pemberian antibiotik itu kan dia hanya untuk sesaat gitu loh. Jadi ayam yang sudah sembuh tersebut bisa menjadi carrier untuk ayam yang lain. Jadi penampakannya dia sembuh, tapi sebenarnya dia carrier gitu. Apalagi dalam satu farm tersebut ada beberapa umur ayam. Jadi sebaiknya program vaksinasi tetap dilakukan. Demikian. Apakah bisa membantu? Kalau yang 3 kali itu berarti kalau dia masih outbreak, berarti itu kan lebih ke arah pemborosan ya, 2 kali sebetulnya cukup. Iya. Sebenarnya kalau dari rekomendasi vaksin HGG-Vax 3 dia cukup 2 kali. Karena sebenarnya dia tidak tidak cross proteksi ya, dia harus yang bagusnya yang homolog vaksinnya gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan antibiotik kan dia sembuh, tapi belum tentu sama dengan bakteri yang ada di vaksin gitu. Jadi nanti kalau seandainya kalau vaksin kan sudah vaksin, berarti Coryzanya itu sudah sesuai dengan vaksin. Jadi yang muncul nanti sesuai dengan vaksin itunya, outbreak-nya gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, bagaimana Bu Pri? Sudah cukup jelas jawaban dari Bu Rida? Jelas Bu Ita, udah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita cukupkan sampai di sini ya, sudah ada 4 pertanyaan. Jikalau nanti ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan, mungkin bisa menghubungi langsung Dr. Rida di belakang layar. Iya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini tentang vaksin HGG-Vax 3, mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh akibat Coryza pada peternakan ayam, memasukkan program vaksinasi Coryza dalam program kesehatan ayam dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keberhasilan penanganan kasus penyakit dan tentu akan menghemat biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kasus tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ita. Ya, terima kasih Bu Rida atas kesimpulannya. Semoga presentasi ini boleh menambah ilmu, terutama bagi penonton channel Novais Swadesi juga. Semoga menambah ilmunya dan menambah wawasan tentang produk HGG-Vax 3 ini yang dikeluarkan oleh PT Swadesi Chandra Sentosa.
Demikian saja untuk presentasi pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke Kota Sumba, keliling-keliling kuliner, mencari makanan. Salam mantul Bapak Ibu semua, sampai jumpa lagi di meeting minggu depan.